Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Rumah Jurnal kita. Halo semua, untuk video kali ini aku melanjutkan tentang video yang kemarin. Yang kemarin kita sudah belajar bagaimana cara install Mendeley. Kemudian video kali ini kita akan lanjut belajar tentang penggunaan Mendeley di Microsoft Word untuk beberapa karya ilmiah, misalkan seperti artikel dosen atau artikel mahasiswa, bisa untuk skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya. Jadi langsung aja ya kita mulai. Yang pertama adalah teman-teman pastikan mencari referensinya terlebih dahulu. Ini, misal teman-teman udah ada paper ya, jadi saya berikan contoh artikel saya. Nah, teman-teman sudah membuat misalkan pendahuluan, tapi teman-teman sedang mencari state of the art. Dan ini biasanya sangat mempengaruhi penilaian artikel ya ketika kita mau submit di jurnal. Nah, kalau misalkan teman-teman biasanya jurnal itu merekomendasikan menggunakan reference manager, salah satunya adalah Mendeley atau Zotero juga bisa. Dan ini caranya hampir sama dengan Zotero. Kalau teman-teman sudah pakai Mendeley, biasanya dia akan terblok seperti ini referensinya. Lalu bagaimana? Yang pertama adalah cari referensinya. Ada beberapa website yang bisa teman-teman kunjungi. Kalau saya biasanya yang pertama itu ada, sorry ini hapus dulu. Jadi biasanya yang pertama itu saya Google Scholar. Yang kedua ada Lens.org. Kemudian yang ketiga ada Elsevier ya, Elsevier atau Scopus. Ini kalau misalkan mau cari tren terbaru ya. Terus ada juga namanya Skyspace. Ini juga bisa untuk cari state of the art untuk nanti ditaruh di pendahuluan. Terus mungkin ada referensi di jurnal-jurnal yang udah terindeks Sinta itu juga bisa. Cuman aku kebanyakan carinya di 4 web ini. Nah, misal yang pertama adalah Google Scholar. Nah, ini teman-teman menyesuaikan dengan referensi yang merujuk ke judul artikel teman-teman. Biasanya kalau aku sih copy paste judulnya dulu, kemudian pastekan di link di kolom search-nya ini, kemudian klik aja search. Nah, karena ini punya aku udah publish, jadi dia di paling atas ya. Nah, di sini teman-teman bisa cari rentang khususnya. Rentang khususnya ini tahun yang akan teman-teman ambil. Kan sekarang ini referensi itu harus terbaru ya. Kalau bisa minimal, kalau bisa sih 5 tahun terakhir, supaya artikel yang kita buat itu tuh lebih up to date itu loh dengan perkembangan dalam penulisan jurnal. Nah, biasanya aku di sini coba ketik 2020 sampai 2024 telusuri. Nah, nanti di sini muncul nih banyak sekali referensi yang bisa teman-teman baca. Mulai dari structural equation modelingnya sesuai dengan topik, atau mungkin variabelnya juga bisa. Nah, ini kalau dimisalkan, teman-teman ada PDF-nya nih di sebelah kanan. Ada beberapa juga referensi yang tidak menampilkan PDF seperti ini. Nah, ini nggak dikasih PDF-nya. Biasanya dia otomatis ya. Nah, ini IEEE ya. Jadi kita harus download. Atau bisa jadi berbayar biasanya. Ini nggak berbayar. Nah, misalnya teman-teman mau baca dulu artikelnya, itu bisa dengan download terlebih dahulu PDF-nya. Nah, kalau udah, misal nih teman-teman baca dulu nih isinya, apa nih yang kira-kira bisa dikutip dan dimasukkan di paper teman-teman atau tugas akhir. Nah, jangan cuma pilih cari satu, tapi cari yang banyak. Jadi untuk banyak referensi itu kita perlu banyak download artikel, kemudian kita baca ya. Itu menyesuaikan dengan artikel teman-teman. Aduh, ini nggak bisa nih error. Kalau bisa cari yang dia itu dari jurnal ya. Karena kalau nggak dari jurnal tuh dipertanyakan.
Nah, kalau mau tahu itu tuh dari jurnal atau dari tugas akhir, misal disertasi, skripsi, tesis, itu teman-teman tuh bisa klik di bagian kutip. Atau kalau yang dari versi bahasa Inggris, Google-nya, di sini bahasanya cite, cite gitu ya. Nah, itu bisa diklik. Nanti di sini ada beberapa style Mendeley atau style referensi mulai dari MLA, APA, ISO. Ada 3 ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini biasanya kalau beberapa jurnal kan pakai standar APA ya. Di sini bisa lihat dari jurnal JTAM nih kalau contoh salah satu ya. Ada volumenya, ada halamannya. Itu cara mengetahui bahwa artikel yang akan kita drag ke Mendeley nanti itu merupakan dari jurnal. Nah, kalau ini kan nggak dari jurnal nih. Nah, ini nggak tahu ya dari mana ya. Soalnya dia di sininya academy.edu. Nah, bisa cari juga di step selanjutnya. Pokoknya sampai banyak lah yang teman-teman ambil dari MDP ini bisa nih. Nih, Journal Lens. Itu bisa juga teman-teman download. Ini kalau misalkan kita mau baca dulu artikel-artikel penelitian. Nah, terus selain dari Google Scholar, tadi kan aku ngasih tahu ada di Lens ORG ya. Itu next aku bakal lebih detail cari cara untuk cari di Lens ORG, Elsevier, Skyspace. Kalau yang untuk sekarang aku coba cari di Google Scholar dulu yang paling sederhana. Nah, misalkan udah teman-teman download nih banyak referensi nih, udah banyak referensi. Sekarang kita menuju Mendeley. Nah, kemarin kan kita udah belajar sampai login ya. Langkah yang kedua adalah kita membuat folder. Misal teman-teman saat ini sedang mengerjakan skripsi ya. Skripsi contoh misalkan referensi skripsi. Nah, itu bisa. Nah, nanti semua referensi yang khusus untuk referensi skripsi itu bisa dimasukkan di dalam satu folder. Jadi teman-teman nggak perlu bingung lagi, ini referensinya apa ya kemarin ya. Terus langkah kedua adalah kita tambahkan atau kita upload PDF yang sudah tadi kita download. Caranya adalah bisa di file, add file. Nah, pilih artikel yang tadi udah di-download ya. Ini kan ada 2 nih. Nah, terus kita klik open. Nah, udah muncul kan? Atau cara yang kedua, ini bisa di sini juga di-add. Nah, langsung dia di sini langsung. Nah, kalau dia udah sekali muncul, selanjutnya ya kalau mau nambahin lagi tetap dia akan seperti ini. Nah, terus coba kita pakai paper yang kedua tadi ya, pakai cara yang add file langsung, open. Nah, dia langsung muncul kan. Nah, di sini kita udah ada 2 referensi nih. Habis itu teman-teman pastiin dulu nih sebelum misalnya teman-teman udah baca ya isinya apa yang mau disitasi. Jangan lupa cek metadata dari jurnal atau proceeding atau buku dari yang teman-teman sudah download PDF-nya. Nah, di sebelah kanan ini teman-teman bisa cek tipenya apakah benar tipe jurnal artikel karena bisa jadi itu tuh nggak sesuai gitu loh metadatanya. Judulnya apakah sudah sesuai, kemudian autorsnya, apakah benar 3 sesuai dengan yang di dalam artikel, kemudian nama jurnalnya, tahun, volume, isu, halaman, kemudian kalau ada doi akan lebih baik ditambahkan DOI-nya juga, terus udah cukup itu aja, itu yang paling utama, itu metadata. Terus coba cek yang kedua, udah ada belum? Nah ini udah ada page, kalau mau ditambahin bisa, enggak juga oke, cuman kalau mau lebih lengkap ya ditambahin apa-apa. Misal kita tambahin 1 sampai 10 ya, example aja. Menyesuaikan jumlah halaman yang ada di PDF ini. Nah, kalau sudah, teman-teman masuk ke Microsoft Word. Misal nih skripsi atau tugas akhir teman-teman atau paper. Nah, biasanya kan state of the art itu sebelum masuk ke tujuan penelitian ya. Jadi membandingkan. Misal nih, aku kasih contoh satu aja ya, misalkan yang mana ya?
where a weighted composite indicator approximate latte variable. Misal, oh ini menerangkan tentang GSCA nih, tentang pengertiannya. Nah, teman-teman bisa sisipkan, boleh di belakang, boleh di depan ya. Kalau di belakang, teman-teman kasih spasi, habis itu teman-teman klik reference, menu reference, habis itu insert citation. Saya ulangi, kalau pertama kasih space, terus klik menu reference, habis itu klik insert citation. Kalau udah, teman-teman masukin bisa nama dari judul PDF tadi, judul PDF yang ada di Mendeley, atau nama autornya. Misalkan aku paling simpel sih pakai nama autor ya. Misalkan tadi aku masukin nama ini. Nah ini ya. Jangan lupa dicek judulnya bener nggak, autornya bener nggak, tahunnya bener nggak. Kalau udah, klik OK. Kita tunggu sampai muncul citasinya. Nah, ini udah berhasil nih kita ngutip yang dari penelitiannya Dewi ini tahun 2024. Terus gimana sih caranya supaya nambahin nggak cuma satu kayak yang punya aku kasih contoh nih, ada nih. Oh, kasih di sini ada dua referensi dalam satu statement ya, dalam satu pernyataan. Ini bisa ditaruh di sini juga, masih dengan hal yang sama. Kemudian tinggal edit citation. Kemudian, nah dia di sini otomatis Dewi 2024 titik koma masukkan referensi yang kedua. Tadi referensi yang kedua itu dari mana ya? Dari Hong Yuang. Dari Hong Yuang. Jadi ini aku tinggal edit citation terus ketik Hong Yuang. Masih bener. Bener nggak ya tadi nama? Hong Yu. Edit citation Hong Yu Ang. Nah ini ya Hong Yuang tahun 2021 terus diklik. Kalau udah muncul sampai sini tahun 2021 klik OK. Nanti dia akan membentuk citasinya ya. Nah kalau udah, nah biasanya kan setiap jurnal itu meminta style referensinya berbeda-beda. Jadi ini perlu kita setting. Nah ini kebetulan aku pakai APA. Nah cara settingnya mengganti style daftar pustaka adalah di sini, di style. Teman-teman bisa pilih, misalkan dia APA edisi 6, edisi 7. Misal kita coba pakai ini IEEE. Atau misalkan, Kak di sini nggak ada nih style referensi yang diminta gitu kan. Caranya cari di sini di more style. Nah, di sini teman-teman bisa ketik di search atau bisa langsung ketemu ya. Misalkan apa deh, misalkan yang ada footnote apa gitu. IPA edisi 11 kayak gitu. Terus bisa klik use this style. Habis itu klik done. Maka dia akan berubah seperti ini. Ini yang terbaru, oh ini American Medical ya. Gitu, cara ganti stylenya atau ini aku bisa ganti APA edisi 6. Ya langsung muncul ya teman-teman. Edisi 7 lebih simple. Itu tadi cara untuk ganti style ya teman-teman. Nah kalau misalkan udah, misal teman-teman udah ngisi banyak nih state of the art, terus sampai ke penelitian terdahulu perbandingan yang ada di sini, gap analisisnya di mana sih? Di sini lah ya, di pembahasan misalkan. Nah, terus gimana Kak cara untuk menampilkan di referensinya ini, di daftar pustakanya ini? Caranya adalah teman-teman masih di menu reference, habis itu klik insert bibliography.
Nanti dia langsung muncul semuanya. Oke, ini lengkap banget. Tergantung referensi yang tadi diinputin satu-satu. Nah, em, metadata ini menyesuaikan dengan metadata yang ada di Mendeley tadi. Jadi pasti metadata di jurnal ini atau di proceeding atau di buku itu sesuai. Karena bisa jadi metadata ini berubah-berubah. Jadi teman-teman perlu cek kembali. Nah, ini sampai di sini untuk pembubuhan apa namanya citasi di dalam body text. Ini kemudian menampilkan di daftar pustaka. Nah, kalau aku menyarankannya, minimal dalam satu paper kalau bisa ada 25 artikel. Itu akan sangat baik. Nah, ini langkah-langkah dalam menggunakan Mendeley di Microsoft Word. Kemudian cari ganti style dan mencari referensi. Kemudian menginputkan. Oh iya, ada satu lagi. Kalau misalkan teman-teman udah baca papernya, tapi teman-teman lupa download. Ada cara lain yaitu adalah dengan tinggal klik kutip ini. Klik kutip. Terus teman-teman di sini kan ada MLA, APA, ISO. Teman-teman kalau Mendeley bisa klik Craftman. Jadi kita cukup mendownload site-nya. Ini untuk apa, Kak? Ini adalah cara lain selain menggunakan PDF. Jadi nih, misal teman-teman ada paper terindeks Scopus atau Elsevier, WOS, yang dia itu PDF-nya nggak bisa di-download, tapi teman-teman bisa mensitasi dari abstraknya. Itu boleh. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan download Refman-nya ini. Saya ulangi, jadi search dulu kayak awal, terus klik kutip, terus klik Refman. Nah, ini dia bentuknya kayak apa sih namanya? Extensionnya tuh beda gitu loh. RIS dia, ininya RIS. Terus kalau udah teman-teman masuk ke Mendeley, kemudian lakukan add file. File ini juga bisa di drag, tapi kalau ngerasa susah di add file aja. Klik, habis itu di open. Nah, di sini muncul kan, tapi dia nggak ada logo PDF-nya karena dia tadi kita hanya mendownload RIS-nya aja atau refman-nya aja. Ini cara lain selain kita mendownload referensi yang tidak menggunakan PDF. Jadi hanya menggunakan metadata jurnalnya aja. Ini caranya juga sama. Oke, teman-teman, ini kurang lebihnya seperti ini dari cara menggunakan Mendeley. Semoga bermanfaat. Semoga mempermudah teman-teman dalam menulis artikel atau tugas akhir. Mungkin kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan atau masih bingung bisa tulis aja di kolom komentar. Terus bisa share ke teman-teman, kakak adik, bapak ibu yang lagi butuh cara menggunakan Mendeley. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Untuk next video, kita akan belajar tentang mencari referensi yang tadi ini ya, tadi LensORG, Elsevier, SKSpace. Jangan sampai ketinggalan ya. Aktifin tombol notifikasinya. Oke, cukup untuk video hari ini. Terima kasih teman-teman. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.